Dan juga kita lakukan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengucapkan salawat kepada beliau di dalam Bapak Imam Masjid Al-Barakah, Bapak Raja SLC, Bapak Ustaz Dr. Adi Sekretar Amin Ali, Bapak Pembina DKM, Bapak Pengurus DKM, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini ada 3 kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, kita belajar rutin sebagaimana disampaikan oleh apa yang boleh disampaikan. Yang kedua, nanti sebelum atau sesudah ceramah waktu sedikit ada program kita bantuan dari masjid untuk anak kita yang ada 2, nanti anak Zidane dan anak Umar. Karena ini program ini sudah didiskusikan dengan pengurus dan dengan pembina. Dan setelah sholat isya nanti kami mohon kepada bapak-bapak yang ikut beserta korban, kita jangan dulu pulang untuk mendiskusikan masalah pelaksanaan korban kita. Ada 3 acara itu saja. Jadi kami mohon kepada Pak Ustadz mungkin untuk memberikan tausiah, dan kami juga sampaikan kepada bapak-bapak bahwa korban kita ini jumlahnya sapi kita 9, tapi sapi 9 itu baru 2 orang, kurang 5 orang. Nah ini bagaimana kita solusinya nanti? Kami mohon juga kepada Bapak Ibu, mungkin Pak Ustadz juga bisa menjelaskan, menambahkan untuk menambah semangat kita. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Kami silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, jemaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur, alhamdulillah pada sore hari ini atau petang hari ini kita sempat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu aktivitas kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat berjemaah. Dan selanjutnya sedikit kita akan mengkaji ulang tentang ajaran agama kita ini. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha, maka alangkah bagusnya kita pada hari ini kita kembali mengkaji tentang kurban ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini sudah saya coba kemarin di Masjid Nurul Islah, tapi subuh sampai jam 7. Nah, jadi kita ini karena waktu hanya singkat, kita ambil yang penting-penting saja. Ya.
Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi kata Allah, sungguh banyak nikmat, kesenangan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, nikmat itu kita syukuri dengan cara dua. Yang pertama, fasholli li rabbika, kemudian wanhar. Jadi Bapak Ibu, kalaulah kita lihat dari konteks ayat, berarti kurban dengan sholat itu sama-sama wajib. Sama-sama tidak bisa ditawar. Karena dalam ayat ini adalah merupakan ya fi'il amar, perintah. Yang namanya perintah itu adalah wajib. Namun Bapak Ibu sekalian, karena kurban ini adalah merupakan kemampuan mal, kemampuan harta, maka tentu para ulama bersisi pendapat tentang meletakkan hukum ataupun ayat ini. Sehingga ada yang mengatakan kurban ini wajib sama dengan wajibnya sholat. Nah ini kan. Tapi dipikir cak mano kalau yang tidak mampu. Nah ini. Nah kalau yang tidak mampu, ini jadi masalah. Nah maka Bapak Ibu sekalian, para ulama menetapkan atau sepakat, mayoritas jumhur ulama menetapkan bahwa hukum kurban ini adalah sunat muakkadah. Sunat muakkad. Ada kan? Jadi tidak terlalu wajib atau tidak wajib dan bukan pula sunat biasa. Nah, kalau kita lihat di dalam beberapa literatur bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu bahkan mengatakan wajib bagi orang-orang yang mampu, yang dia kehidupannya di kota besar, kota-kota. Nah, ini kan. Itu maksudnya memang orang sudah mampu. Tapi kata Imam Hambali, dia Hanafi, itu tidak wajib. Nah, maka dengan hal demikian, para ulama menetapkan adalah secara mayoritas adalah hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkad. Nah, ini yang pertama. Nah kemudian Bapak Ibu, binatang yang boleh dikurbankan itu adalah binatang ternak yang berkaki 4. Dan ada ulama mengatakan binatang tersebut atau ternak tersebut yang diwajibkan bayar zakat. Nah ya kan, diwajibkan bayar zakat. Apa itu? Kambing. Kalau dia sudah mencapai 40 ekor sudah wajib kita bayar zakat. Sapi, kerbau, onta dan lain sebagainya. Nah, kuda, kuda ada zakat kuda. Berarti kuda tidak boleh itu menurut sebagian ulama kan itu kan. Jadi dia kaki 4 dan ternak itu yang wajib dizakatkan apabila sudah sampai jumlahnya. Ya. Kita dapat rusa Bapak Ibu sekalian, berburu tengah hutan, dapat boleh dikorbankan? Tidak. Karena dia bukan binatang diternakkan. Nah ini. Tapi Ibnu Abbas pernah berkata, wahai kalian, berkurbanlah pada hari raya kurban itu, walaupun hanya seekor ayam jantan dan seekor angsa. Nah, pernyataan Ibnu Abbas ini maksudnya jangan kita tidak kurban. Kan itu kan? Saking jangan kau tidak kurban tuh jadilah kurban ayam, kurban anso. Kira-kira. Tapi para ulama sepakat tidak boleh, tidak banyak apapun ayamnya, tidak banyak pula ansonya, itu tidak boleh kurban pada hari raya kurban itu dengan angsa ataupun dengan ayam. Nah ini, itu yang kedua. Jadi binatang yang ini. Kemudian kurban itu Bapak Ibu untuk satu keluarga.
Karena kita masih ada kebiasaan begini. Seandainya di rumah kita ini yang kurban tahun ini atas nama istri. Jadi kita giliran ini. Kau dulu ya kurban tahun ini. Seolah-olah suaminya, anaknya, dan lain sebagainya tidak berkorban pada hari itu. Jadi terpaksalah tahun ke tahun itu giliran. Akan itu kan? Padahal tidak demikian. Kurban itu adalah untuk satu keluarga yang masih ada jaminan orang tersebut. Akan itu kan? Boleh, tahun ini nama istri kita boleh. Tapi segalanya kita kurban dalam keluarga itu. Bukan istri kita baik. Boleh atas nama anak kita boleh. Tapi seluruh kita itu berkorban semua. Jadi tidak istilahnya satu kurban atau kal kambing yang kita potong. Atau kalau sapi itu dengan 7 orang. Itu hanya 1 orang saja. Jadi jangan kita punya anggapan bahwa yang kurban itu hanya si bapak saja atau si ibu saja. Nah ini Bapak Ibu sekalian masalah kurban. Nah karena Rasulullah SAW waktu dia motong kurban itu berdoa beliau begini. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Nah, beliau bahwa dia menyembeli kurban ini untuk beliau, untuk keluarga beliau, bahkan untuk umat. Nah, kalau kita taruhlah, tidak usah sampai ke umat. Karena kita tidak punya umat. Akan itu kan? Nah, jadi asal satu keluarga itu berarti adalah semua kita berkorban. Tapi Pak, cuman kami kan anak-anak ini lah punya penghasilan kalau. Ya. Kami tidak seekor seorang Pak, tidak bergabung. Boleh, lebih bagus. Itu minimal. Artinya 1 ekor kambing itu adalah untuk 1 keluarga. Bahkan disinilah para ulama mengatakan termasuk orang yang keluarga kita yang sudah meninggal. Nah ini kan. Jadi termasuk di keluarga orang yang sudah meninggal. Nah kemudian waktu umur dulu. Umur nih Bapak Ibu sekalian. Kalau domba itu genap 6 bulan. Masuk kepada bulan ke-7. Kambing genap 1 tahun. Masuk ke tahun ke-2. Kalau sapi 2 tahun masuk tahun ke-3. Nah itu kan. Jadi artinya 2 tahun lebih lah. Kemudian unta itu 5 tahun masuk tahun ke-6. Ini jadi kita tahunnya juga harus ini syaratnya. Kemudian waktu berkorban. Waktu berkorban ini menurut Imam Hanafi, Maliki dan Hambali itu 3 hari. 3 hari. Tanggal 10, 11, 12. Hanya 3 hari. Jadi hari tanggal 10 waktu hari raya, kemudian hari tasyrik 2 hari dibuatnya 11, 12. Tapi Imam Syafi'i ya menjelaskan berpendapat bahwa hari kurban itu 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti orang Indonesia mayoritas masalah kurban mengikuti Imam Syafi'i. Kan itu kan? Boleh silakan Bapak Ibu sekalian. Nah tentu kita cari yang jumhur, yang mayoritas. Nah kalau kita tidak yang mayoritas nanti dikhawatirkan kita jadi omongan orang kan itu kan. Di Indonesia ini mayoritas 4 hari. 10, 11, 12, 13. Sampai 13 itu sebelum terbenam matahari. Ngapa sebelum matahari Pak? Ya kalau sudah terbenam matahari bukan tanggal 13 lagi. Sudah masuk tanggal 14. Karena perputaran hari itu dalam bulan Arab itu bukan tengah malam. Beda dengan kita. Kalau kita itu tengah malam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian masalah waktunya. Jadi silakan Bapak Ibu tidak perlu ndak hari itu nian, boleh. Wah kita belum ini. Kan biasa kita kena pas hari lebaran kena hari Jumat. Tidak mungkin. Daripada nanti kita istirahat Jumat dagingnya hilang.
Dah Sabtu baik boleh. Oi kata Pak kita depsun situ, kami hari Sabtu tu nak di kantor. Belum pacak kita. Adalah kita hari Minggu aja kan itu. Yang penting masih hari keempat ini. Jadi boleh. Silakan Bapak Ibu sekalian, waktu kita berkorban ini. Nah, kemudian yang selanjutnya cara memotong. Nah, ini yang perlu. Sebab banyak saya lihat orang memotong korban itu yaitu tidak sesuai dengan aturan. Ya, sebab Bapak Ibu sekalian ini tentu menentukan halal ataupun tidak makanan sapi atau kambing yang kita potong. Nah, ini. Nah, maka dilatih betul pelatihan. Jangan kita ini. Nah, kalau nak belajar jadilah batang pisang weh. Nah, jangan di leher sapi. Sebab ada Bapak Ibu sekalian, orang sak motong, sudah pisau lah dicabut, lah dilepas. Woi kata kawan belum putus. Diulangnya lagi, digeseknya. Ada pula, ada gesek. Saya lihat di YouTube itu banyak juga yang tidak benar cara toba itu. Ligat tinggal gesek kayu lagi. Ada kan? Jadi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, cara kita motong itu pastikan alat pemotong tajam. Jadi berarti alat pemotong bukan sembarang pisau. Maka Bapak Ibu saya anjurkan seperti di masjid kita ini kan pasti banyak. Tahun ini berapa tadi kan? 9 sapi. Pasti banyak kan itu kan? Nah, belilah pisau alat pemotong itu atas nama masjid. Maksudnya pemiliknya masjid maksudnya kan? Buatlah enggak 2 buah, 3 buah. Nanti habis motong bersihkan, simpan. Tahun depan pakai lagi. Sebab belum tentu teman bapak-bapak kita dia yang motong dia punya pisau yang cukup syarat. Nah ini. Jadi pastikan pisau itu tajam. Bagaimana Bapak Ibu menentukan bahwa pisau kita ini boleh digunakan untuk alat memotong? Apakah kita uji dengan batang kayu? Nak, putus. Apakah kita uji dengan bambu? Putus. Jangan. Ngujinya untuk daging itu sama persis dengan kertas. Saya supaya jangan bapak-bapak bertanya-tanya, saya ambil contoh. Apakah pisau saya ini boleh di alat untuk menyembelih? Ini. Ngujinya Pak ini. Berarti pisau ini boleh alat untuk menyembelih. Tapi kalau pas robek ini, jangan dicoba-coba. Kita menyiksa binatang. Nah ini. Bisa ini orang. Yang kedua, saya jual pisau. Ini lebih panjang Pak, kalau lehernya besar. Uji dulu. Kita uji. Berarti boleh yang kedua. Ini. Ya, banyak sebenarnya ada 15 di rumah tu. Tidak bawa 2 bang. Kalau minjam, saya khawatir yang tukang minjam nyembelihnya tidak bisa. Pisau saya ada yang rusak. Itu Pak, itu cobaan ya, ujian. Tidak usah Bapak, ini tajam ini. Cobalah dulu dengan kayu, jangan. Belum tentu dia tajam dengan kayu, tajam dengan besi, tajam dengan ini, belum tentu dia mampu. Tapi kalau dosa kertas yang saya contohkan tadi, berarti pisau itu sudah bisa kita gunakan. Tapi kalau set masih dia robek, jangan Bapak gunakan. Asa dulu. Kalau ada pakai itu, kemudian ambil amplas yang sangat halus. Amplas serasa 1000 atau 1500. Gesek. Cara ngasahnya, ini.
Balik. Uji lagi. Kalau dia kertasnya tidak dirusak lagi, berarti sudah mampu, sudah dibolehkan. Nah, cara memotong itu Bapak Ibu sekalian ada 2 cara. Tapi motong itu cukup 1 kali, tidak digesek-gesek. Ya, tapi boleh andai kita masih ragu, kita ulang lagi sekali set. Nah, boleh stem dorong, boleh stem menarik. Kalau mendorong ada kelemahannya menurut teori saya. Kalau kita sistem mendorong, itulah banyak orang menyembeli kena darah. Sampai ke muka-muka ni lah mandi darah kalau dia. Nah, kenapa? Menurut akal, ini sapi. Ini sapi. Ini punya cucung nih. Tadi lang mana Datuk bawa tu kan? Ini sapi ya. Kalau saya potong dari sini, kan darah ini pasti keluar dari sini dia. Ikut sini. Set. Darah ini bisa ikut sini. Aku bisa kena darah kalau. Kan ini. Kamu potong dulu sini. Dari sistem motong ini, Bapak di telinga. Ini tidak cocok sapi sebenarnya ini. Tapi kita gambar ke baik. Ini anggap lehernya Pak. Jadi ambil leher sapi ini, tarik. Nah, berarti di ujung ini tempat kita ini. Jangan di sini, jangan pula di sini. Maka jangan ada perjanjian yang motong dapat pala. Kalau yang motong dapat pala, pasti dipotongnya di sini. Supaya dapat banyak juga dapat kan? Ya katakanlah ini, akhirnya tidak mati. Habis dah betul mati nih. Nah, kenapa salah tempat motong? Ya. Jadi lahar sapi itu berbeda dengan lahar unta. Kalau sapi itu pasnya di telinga ini. Tapi di sini tidak apa-apa. Tapi jangan di sini. Kalau unta di depan kali ini. Maka unta, anso, bebek. Maka bapak-bapak rajin jelin bebek ngapa dia terbang? Pasti bapak motongnya di pangkal, bukan di pangkal. Ya di sini. Leher sela di sini. Kalau motongnya di sini terbang. Sama dengan ini. Kalau ini di sini, Pak. Jadi di sini tempat lihat di pangkal. Jadi itu bedanya. Ya ini. Ini kalau sistem mendorong. Tapi kalau sistem narik, di sini. Jadi sistem narik ini Bapak Ibu sekalian, memang harus praktek nih. Ini sapi. Ini sapi, ini pala. Ini mana pala nih? Situ. Bukan, dia hitung situ. Dia nendak situ. Jadi kalau sistem dorong, sistem narik, ini begini. Ini dah. Mulai narik pisau dari telinga bawah. Ini kudo-kudo. Jangan lo ini mulia. Ada yang motong ini. Itu salah. Ini palang polo injak kan? Di sini ya. Ini kan ini ya. Ijak di sini nih. Kita sini nah. Ya. Pastikan ini kencang. Dari kuping. Sat. Sini ada 3 urat. Ya. Ini namanya urat halkun. Nya di atas ini pernapasan. Sini namanya mar'i. Saluran makanan. Di sini namanya saluran darah di bawah ini. Jadi harus putus kalau nih. Maka nariknya dari sini. Sat. Kalau enggak juga tek, dem, say. Darah pasti muncul ke bawah dulu dia. Malu pelan enggak apa-apa. Sat, pelan. Darah mulai di bawah. Tarik, sat. Dah. Kalau ndak juga ini boleh tetap say. Tangan kita aman. Nah, kalau dorong, dorong sini. Ini. Pas set, baru keluar ini darah ini, lah sini ada ser. Itu. Tapi pastikan ini tajam. Kalau tidak tajam, jangan. Maka saya banyak orang belum latihan cara mendorong. Nah, megang pisau gini. Kekuatan dia kalau menurut ini lebih kuat.
narik, set. Nggak usah tangan duol ini. Ada pula ini, itu salah. Tinggal gergaji. Salah itu. Ini pasang nih. Set, set. Dah selesai. Kemarin di grup ini saya kirim itu. Itu caranya. Jadi ya itu Bapak Ibu sekalian, bagi yang tukang potong itu jangan nanti berulang-ulang. Jadi kita menginjak kaki pada bagian leher hewan. Tinjakan. Injak ini pasti nanti waktu kita nginjak lehernya agak kencang. Kalau lehernya belum kencang, mohon Bapak jangan dulu terburu-buru. Sana ini, masih ngendor ini. Setajam apapun pisau, yakinlah lari dia nanti Pak. Jadi pas dia sudah ini, mungkin nanti ada yang bantu. Tolong dikencangkan. Mau bahasa kita Sarawak itu dicungak kah? Tungak itu, tarik dari bawah. Dari telinga, karena itu ada namanya halkum, itu darah itu harus urat itu harus putus, tarik di tengah itu namanya ini saluran makanan, di sini adalah saluran pernapasan. Harus putus kalau ngapo banyak sapi berlari, dia putus 1-2 baiknya di atas ternyata tidak putus. Ya, urat pernapasan tidak putus. Ada gagotnya nih dia tidak tahu yang ini tidak putus. Lepas sapi lagi. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau mendorong kelemahannya tadi satu itu. Kelemahannya darah bisa mencerot ke kita. Kan? Tapi yang kedua, andai kata pisau ini licin, gagangnya licin, Bapak-bapak bisa dibayangkan. Atau gagangnya lepas. Ya. Bukan leher sapinya kena, tangan kita habis. Itu. Tapi kalau ini lepas, paling terkait di leher sapi dia. Ini kita ambil. Itu kelemahan dan kelebihan. Ada orang yang berani pakai tangan dua nih, Ya tadi kalau ini licin, kan bahaya. Ada dia tuh, kalau saya lihat tuh. Satu kelis. Ini pegang. Dia mungkin pakai kaos tangan. Kaos tangan yang anti pisau tuh mungkin. Bisa. Ya, kalau Bapak ada yang itu tidak apa-apa. Sekaligus, tajam. Tapi itu usahakan lehernya kencang. Ya, jadi setajam apapun kalau lehernya itu masih seperti ini, jangan dulu terburu-buru dipotong. Itu Pak, kan teori itu kan. Ada kita kadang-kadang tidak sabar lagi. Langsung ya. Lendak netak itu kan. Itu kan. Banyak secara kita nyembeli itu yang tidak ada sunnah. Ada yang ditusuk. Itu tidak benar. Jadi jangan sampai kita menyakiti binatang. Itu maksudnya. Maka sekali baik. Sekali tarik, dem. Jangan ya deket-deket. Ini kadang-kadang putus sebenarnya yang 3 tadi. Masih akhirnya rusaklah pisau. Tulang itu digesek. Padahal urat 3 ini Pak, tempatnya tumpah yang bahasa kita. Sini. Kan ini sama wak kita nih. Ini juga di sini. Yang di dalamnya tulang. Ya kita tidak usah mutus ke tulang, kan ngapa-ngapa. Itu kan. Tarik sekali side. Kemudian waktu kita nak beli tadi, doanya memang banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, doa-doanya. Ada riwayat membaca seperti doa itita. Ya, ini pakai ini dia. Ini wahjatu wajahi dan seterusnya. Baru kita bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Boleh disebut namanya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, haza minka walaka wa haza fulan. Fataqabballahu ya. Tarik. Ada pula Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Ya, dari si Anu dan keluarganya. Ada.
Yang dari hadis Nabi yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Nah, jadi banyak, artinya doa-doanya banyak. Tapi jangan lupa Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu jangan lupa. Ya, kalau doanya yang mana yang hafal silakan. Ya ini disebutkan namanya juga silakan. Tidak disebutkan tidak jadi masalah apa. Tidak harus disebutkan. Nah biasanya yang nyebutkan yang tadi pembawa acara deh. Korban yang ketiga atas nama Sianu. Ah langsunglah Bismillahirrahmanirrahim. Tarik selesai. Nah itu kan. Tidak usah lagi kita nak nyebut lama pula meratap-ratap. Ah berjejampian kan itu kan. Ah ini. Nah kemudian cara membagikan daging korban. Daging korban ini Bapak Ibu sekalian. Waktu kita. Ada 3. Pertama yang berkorban, yang kedua disedekahkan kepada fakir miskin, yang ketiga dihadiahkan kepada masyarakat umum. Kan itu kan? Hadiah sedekah berbeda. Kalau sedekah hanya kepada orang yang miskin. Kalau hadiah boleh dengan kawan-kawan yang kaya, boleh. Nah, artinya begini. Seandainya Bapak Ibu sapi yang kita potong tadi berat dagingnya kita tidak usah ngitung apa yang lain-lain. Dagingnya ya. Kita anggap 70. Kan itu kan? Dagingnya 70. Berarti 70 dibagi 7, 10. Kan itu kan? Berarti per orang itu 10 kilo. 10 kilo ini dibagi 3. Ambillah 3 kilo lebih sedikit untuk yang berkorban. Yang 6 kilo lebih sedikit bagi ke fakir miskin dan masyarakat banyak. Nah, andai kata di masjid kita yang berkorban itu, tapi dipastikan dulu dagingnya sampainya ada 70 kilo. Nah, kalau memang Bapak tidak kata Bapak, kita lah jamin Pak cari sapi yang beratnya dagingnya 80 ke atas. Kan itu kan? Supaya tidak ragu. Nah berarti milik yang berkorban boleh dia ngambil 3 lebih sedikit tadi. Kan itu kan? Tapi biasanya di mana-mana saya tanya masjid jarang yang ngambil 3. Paling 2 kilo, 2,5 kilo. Kan itu kan? Kan itu kan? Artinya kan lebih banyak dia disedekahkan. Boleh lebih bagus. Ini kan? Nah baru nanti dibagikan. Ini. Itu cara membagikannya Bapak. Nah kemudian hukum menjual kulit. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, menjual kulit ini tidak boleh. Itu intinya. Jadi tidak boleh. Kulit ini adalah jumhur ulama mengatakan hukumnya itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan makruh, ada kan bahkan yang mengatakan itu adalah haram. Nah, bagaimana solusinya itu bisa kita hadiahkan kepada fakir miskin. Nah, fakir miskin dapat. Dijualnya oleh fakir miskin. Boleh. Ya bukan urusan kita lagi. Dek ngapa? Sana ada fakir miskin. Nah, ini kulitnya ambil ke kau. Kami hadiahkan. Kira-kira kan. Kalaulah kulit itu tidak pacak kita bagi. Tapi kalau bisa dibagi. Ada orang yang pacak ngolahnya masing-masing silakan. Tapi jangan dijual. Ya ini ya kan. Walaupun ada yang mengatakan boleh Pak dijual. Tapi duitnya nanti kita kasihkan ke fakir miskin. Ya, ada yang membolehkan itu. Ya silakan aja. Artinya jangan dibalikkan ke kita. Itu maksudnya tadi kan. Wah Pak, kalau kami bagikan, ketengok dalam libaran by situ, capai kalau kawan kata. Oh, tidak ada gunanya. Nah, lebih baik kita tadi. Kita tunjukkan dengan fakir miskin. Itu kalau memang seperti itu. Kalau tidak ada yang ngolah. Ya, atau kasih panitia, kecuali dihadiahkan pada miskin. Nah, ini. Nah kemudian upah panitia dan penjagal. Nah, ini. Panitia, tukang jagal, tukang nyembeli tidak boleh diupah dengan daging kurban. Kan itu kan? Ada riwayat pada zaman Rasulullah, ini artinya saya baca, hadis ini Bukhari Muslim, ya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku menyedekahkan daging kulit dan jidalnya. Ini kan. Kemudian kata beliau, aku tidak memberikan sesuatu pun dari hasil penyembelian kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal, yaitu dari uang kami sendiri. Nah, caranya begini. Seandainya di masjid kita ini ndak harga berapa kita beli? Berapa ini ya? Kumpulan berapa? 2.300.000. Nah, 2.300.000 ini mungkin yang kita belikan untuk kurban, kita sepakati yang rego 2.200.000. 2.200.000 kali 7 berapa? Ya, rego berapa itu? Ada 15-an. Ah, kan? Nah, jadi yang 100 ini untuk beli kantong, untuk beli tali, atau bapak-bapak tidak ada yang ahli merobohkannya, nak ngupah kawan yang merobohkannya, nak ngupah kawan yang ngulitnya. Boleh, tapi jangan diupah dengan daging kurban. Upahnya dengan duit dari kurban tadi. Nah, seandainya kita Pak, kami ngumpul kemarin 13, tapi pas rego sapi. Ya mana nak ngupah tuh itu? Nah, terpaksa lah yang berkorban ngumpul lagi. Nah, maka kita sebelum ngumpul itu, kita perkira dulu, bapak-bapak kita membeli korban yang harga sekian. Berarti kita ngumpul khusus untuk sapi 2.200.000. Tapi bapak kita kan tidak cukup ngesapi baik. Kita nak beli kantong, nak beli tali, mungkin nak beli alat-alat ini. Kemudian kita tidak ada yang ahli untuk mengulit dan lain sebagainya. Kita perlu ada orang yang ahli. Berarti mereka akan kita upah. Nah, caranya bagaimana? Kita ngumpul 2.300.000. Yang 100 itulah gunanya tadi. Mungkin bapak-bapak tidak makan snack minum dan sebagainya. Silakan. Nah, tapi kita tidak mengecilkan harga sapi. Memang dari awal kita sudah ditentukan itu. Sudah kesepakatan. Nah, ini caranya. Nah, jadi kita tidak Bapak Ibu sekalian mengupah. Maka tadi saya katakan kalau dulu yang nyembeli kita upah palao. Di mana dia nyembeli? Di pundak. Bukan di leher. Oleh kata Pak Imam, saat kata, digigit sedikit. Dapat palao. Nah, ini kita tentukan nyembeli ya, palao. Ah, itu. Akibat ada perjanjian seperti tadi. Nah, ini jadi dia tidak diupah. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir berkorban atas orang yang sudah meninggal. Nah, ini kan masih ini. Boleh dah aku berkorban atas nama emak aku, tapi dia sudah meninggal. Nah, menurut Hanafi, Maliki dan Hambali boleh. Karena ngapo itu termasuk perbuatan anak yang soleh. Silakan dilakukan. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Kecuali yang bersangkutan sudah memberikan amanat. Kalau amanat kata beliau justru itu wajib hukumnya. Nah, aku ada duit kata emak kita. Rasanya aku ini tidak panjang lagi umur. Tidak sampai lagi rasanya tahun depan ini lebaran nih. Tolong duit itu kamu korbankan atas nama aku. Nah, berarti itu sudah wajib. Sepakat para ulama tidak ada perbedaan itu. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang berniat untuk berkorban atas nama orang tuanya, orang tua kita sudah meninggal, silakan. Kan itu kan? Karena ngapo ada 4 mazhab ini berpendapat, 3 yang mengatakan itu diperbolehkan. Silakan. Ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Ya, jangan sampai Imam Samudra. Ya. Ya kan itu kan? Nah, jadi kalau pendapat ini silakan Bapak. Tidak usah kita saling ejek lah. Kadang-kadang mana puluh ada. Lah mati-mati selesai. Ini kadang-kadang benar pula balak kawan kan? Sakit hati pula ngapo. Nah, ini kan. Nah, jadi artinya silakan yang berpendapat ini.
Nah tadi ada, ini sebenarnya pertanyaan ini, karena waktu ya. Sapinya berapa tadi? Ini seekor. Tapi hanya untuk dua, untuk yang orangnya baru? Sapi 9 baru 2 orang, kurang 7, kurang 5. Sapi 9 Ah. baru 2 orang, kurang 5 orang. Sapi ke-9 masih kurang orang. Oh, sapi ke-9 orangnya baru 2 orang, berarti 5 lagi. Iya. Nah, macam mana itu? Nah, kalau yang 2 itu sanggup dia memotong seekor sapi, bagus. Kan itu? Bagus. 7 itu maksimal. Jangan usah nunggu nak tujuannya. Siapa yang 2 tu? Wali kota seorang, ketua DPR seorang. Ya nak apa pula nak ngajak kawan nak 5 nak tujuan. Nak tujuannya kan itu kan? Itu Pak. Nah, tapi andai kata yang bersangkutan tidak mampu, ya ajak kawan. Artinya masih bingung kawan-kawan. Nah, penuhilah yang kawan-kawan yang belum, silakan itu kita sekarang itu masih lama waktu ya, masih lebih 10 hari lagi ya, maka silakan. Jadi kata Pak Ketua tadi ada sapi 9 itu masih kurang 5 orang. Jadi seorang 2 juta sekian. Nah, ini. Ya. Nah, karena Bapak Ibu kita tadi masih ada acara lain, saya kira ya, saudara pertanyaan boleh? Saudara pertanyaan silakan. Ya. Ada kan? Ya. Mereka selalu mengajak untuk melaksanakan di dusun. Mana yang lebih baik? Dusun saya memang ada, dusun tempat kelahiran saya, tapi saya tinggalkan di sini. Ya. Mana yang lebih bagus saya melaksanakan korban di sini atau di dusun? Ya. Mohon maaf, saya ulang lagi Ustaz. Jadi saya ngambil inisiatif, di sini saya laksanakan, di situ atas nama orang tua. Tapi untuk diri pribadi di mana yang lebih baik? Terima kasih. Iya. Memang kalau secara pribadi dia lebih utama di mana tempat kita tinggal. Kan itu kan? Lebih utama tempat kita tinggal. Yang jadi permasalahan tadi kata Bapak, tadi dusun itu setahun sekali tidak makan daging. Kan itu kan? Kalau yang sebut seperti itu, maka boleh sandai Bapak ada kelebihan, kita khususkan untuk orang tua dan lain sebagainya, kita kirim ke desa, ke dusun. Tapi Pak tidak ada lagi, tapi kami adik-beradik hendak berjanji berkorban di dusun. Ya silakan. Ya, jadi silakan. Tapi kalau kita ini di mana kita tinggal itu yang lebih utama. Tapi tadi kata Bapak di daerah itu lebih banyak, maaf ngomong itu mungkin ekonominya di bawah standar dan dia sudah jarang untuk makan daging, maka lebih utama kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kan itu kan? Lebih membutuhkan. Nah, ini kalau pertimbangan seperti tadi. Tapi kalau pertimbangan sama baik, Pak di dusun itu banyak pulau kira-kira kan di sini banyak, maka lebih baik di daerah di mana kita tinggal. Tapi kalau perhitung seperti Bapak di dusun tuh Pak jarang makan daging kawan tuh. Nah, aku nak ke dusun baik, boleh. Lebih bagus kepada orang yang lebih berhajat. Jadi bersedekah itu adalah berikan kepada orang yang lebih berhajat. Menginginkan ketimbang dengan orang yang tidak kurang menginginkan. Ya kalau kita nih maaf ngecek tuh tiap minggu makan daging terus. Kan itu kan? Nah, itu Pak ya. Tapi kalau Bapak duo tadi lebih bagus. Untuk orang tua di situ, di sini juga lebih pade. Nah, itu kan. Coba ya. Ya. Silakan ada yang lain, Pak Tete. Terima kasih Pak. Silakan. Saya sangat menarik apa yang dibicarakan Bapak tadi, masalah upah tadi Pak. Yaitu bila upahkan pada seseorang tidak bisa dibayarkan dengan daging. Dari hasil saya menarik sekali ini Pak, ada panitia obat-obat, tapi masak-masak dagingnya Pak.
Cuma ada. Ya. Hanya itu Pak. Ya. Itu untuk makan bersama. Musuh makan bersama di masjid. Ya. Sama panitia. Panitia. Ya. Yang seperti itu harus ada akad waktu kita rapat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang mau korban ini perlu diketahui, emak-emak ini nak masak. Kira-kira kan itu kan? Nah, kira-kira rela tak bapak-bapak ini bagian kita itu kira-kira kalau 70 berarti 3 kiloan nya kita. Cak manonya setengah kilo itu kita masak. Yang jatah bapak-bapak yang korban hanya 2,5 kilo. Kan kira-kira begitu kan? Apa kata korban? Setuju. Maka itu boleh. Tapi kalau korban tidak ada orang ngapo-ngapo pula, nak masak-masak, mah balik ke rumah masing-masing. Nah itu harus ada akad kerelahan dari yang berkorban. Jangan kita masak-masak baik, masak daging mana kita masak? Apa daging yang akan bakal kita bagikan? Berarti kita mengurangi jatah orang yang akan kita bagikan. Begitu juga yang jatah yang berkorban, berarti kita mengurangi tanpa izin dengan dia. Nah, maka itu walaupun bagaimanapun waktu kita rapat panitia itu harus ada akad untuk merelakan bahwa kita ini ada makan. Ya, dan apa? Kita masak dagingnya tadi. Nah, itu Pak ya. Jangan. Itu yang berarti yang kita ambil itu adalah selama ini sebenarnya itu jatah yang kurban sebenarnya itu. Sebab kita yang kurban itu paling 2 kilo kita ambil kan. Sedangkan kita kalau sapi harga sapi 70 kilo berapa ini berarti kan 3 kilo lebih kan ya. Ah, kita ngambil hanya 2 kilo. Berarti 1 kilo itu itulah boleh kita makan, tapi itu tetap kita ada akad di antara yang berkorban dengan kita sebagai panitia tadi. Akad itu Pak. Ya. Banyak yang timbangan sekarang daging-daging itu sekaligus ditimbang. Misalnya 9 ekor sapi, ditimbang semua dagingnya, itu baru dibagi 3 banyak begitu. Jadi dibagi sudah 9 ekor itu 90 misalnya. Ya, boleh diratokan itu boleh. Tapi kita kan lah diperkirakan walaupun ada lebih, itu sapi itu kalau harga sekian itu ada atas 70-an. Ada kan? Kalau maji 50 kilo itu kecilnya sapi itu. Ya ini kan, boleh. Ya teknisnya boleh. Kita timbang dulu 1 ekor boleh. Timbang segalo-galo boleh supaya pembagiannya kalau tepat. Ya, walaupun meleset tidak begitu ini. Nah, termasuk tulang-tulangnya itu Bapak Ibu, kalau tulang-tulangnya termasuk kulit kalau kita bagikan mohon itu dipisahkan. Jangan dicampur dengan daging. Bahwa kalau dicampur dengan daging nanti Bapak-bapak kena fitnah. Apa katanya? Dapar kau daging, dapar katanya tulang dengan bulunya katanya. Apa Pak? Yang sekilo tadi tidak dihitungnya, yang dihitung tulang. Dapar katanya tulang dengan kulit apa dapat? Kena tai-tayo pula katanya. Padahal sekilo yang daging kental tadi Bapak beri, tapi karena itu tidak terpisah, maka Bapak-bapak akan kenalah gara-gara tulang dengan kulit, dagingnya 1 kilo hilang. Kan itu. Itu jangan sampai kita berkorban ini ibadah. Jangan sampai justru nanti kita dapat cemoohan, dapat fitnah dari kalangan masyarakat. Itu supaya kita berpahala. Jangan sekedar pesta makan baik. Itu Pak ya. Masih ada? Silakan. Habis? Oke, habis ya. Saya kira itulah Bapak-Ibu sekalian yang perlu kita sampaikan. Memang waktu singkat. Maaf kalau kita tidak bisa berdiskusi secara luas. Mudah-mudahan dengan kaji-kaji ulang ini akan menyempurnakan amal ibadah kita khusus masalah kurban. Mudah-mudahan kurban kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.